Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Indah Puspitasari. Masih semangat ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai listrik statis lagi ya. Nah, kemarin kan belum selesai, yuk kita lanjutin lagi ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama yaitu medan listrik. Dan yang kedua adalah beda potensial dan energi listrik. Yang pertama yaitu medan listrik. Nah, apa sih pengertian dari medan listrik itu sendiri? Nah, medan listrik ini merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Jadi, semuanya ini adalah suatu benda yang bermuatan positif atau negatif. Nah, medan listrik ini adalah daerah di sekitarnya ini yang dapat menimbulkan gaya terhadap muatan lain. Jadi, medan listrik ini daerah-daerah di sekitar muatan seperti itu. Nah, garis medan listrik ini ada yang positif. Nah, kalau garis medannya positif, maka garisnya itu menuju keluar. Kalau garis medannya negatif, maka arahnya menuju ke dalam. Sedangkan kalau bendanya itu bermuatan positif dan negatif, garis medannya itu ada yang menuju keluar dan ada yang menuju ke dalam. Oh iya, untuk lebih pahamnya kita lanjut ya. Nah, ini dia adalah gambar dari garis medan magnet. Yang pertama positif. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa kalau benda yang bermuatan positif itu garis medan listriknya itu menuju keluar. Garis medan magnet, garis medan magnetnya itu menuju keluar seperti ini ya. Sedangkan kalau positif itu garis medan magnetnya menuju ke dalam. Seperti ini ya. Bisa dilihat. Nah, ini untuk benda yang memiliki muatan positif dan negatif pada kutub-kutubnya. Nah, jadi ada yang keluar. Nah, yang satunya ada yang menuju ke dalam. Ini ya. Bisa dilihat saling berhubungan kalau bendanya bermuatan positif dan negatif. Nah, ini adalah rumus besarnya medan listrik. Jadi medan listrik ini dapat dihitung ya. Yang pertama, rumusnya adalah E sama dengan F per Q0. Kedua, E sama dengan F ini kan rumusnya turunan dari hukum Coulomb, yaitu K kali Q besar kali Q0 per R kuadrat per Q0. Nah, karena sama Q ini sama, Q0 sama Q0 kita akan coret. Jadi rumusnya tinggal E sama dengan K kali Q besar per R kuadrat. E ini apa? E adalah medan listrik, dinyatakan dalam Newton per Coulomb. F gaya Coulomb, satuannya Newton. Q adalah besar muatan listrik. Untuk R itu sama dengan jarak. Nah, bisa kita lihat contohnya, ada dua buah benda. Ada Q besar dan Q0. Nah, dua buah benda ini bermuatan positif. Nah, karena dua-duanya bermuatan positif, jadi gaya yang terjadi adalah tolak-menolak. Jadi gayanya itu menolak ke sana. Beda kalau nanti bendanya ini ada yang positif, ada yang negatif. Nanti akan tarik-menarik sehingga nanti panahnya jadi ke sini. Untuk E-nya medan listriknya. Berhubung ini adalah tolak-menolak, jadi panahnya ke sana. Dan untuk jaraknya, ini jarak antara dua muatan. Ini L-nya. Oke. Selanjutnya kita ke contoh soal ya.
Contoh, gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 min 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 min 6 kolom dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 min 12 kolom, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Nah, kita tulis yang kita ketahui dulu. Gaya kolom 4 kali 10 pangkat min 4 atau Newton, atau bisa kita singkat dengan F. Terus besar muatan A, IA yaitu 4 kali 10 pangkat min 6, dan QB yaitu 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A. Kan ini kan adalah muatan uji B, jadi kita pakai QB. Rumusnya apa? E sama dengan F, kan kita tahu F per QB. Jadi 4 kali 10 pangkat min 4 dan 4 kali 10 pangkat min 12. Ini kita bagi. 4 bagi 4 sama dengan 1. Boleh ditulis, boleh enggak. Jadi 1 kali 10 pangkat 8 atau cuma 10 pangkat 8 juga bisa. Ini 10 pangkat min 4 dikurangi min 12. Jadinya 10 pangkat 8 Newton per kolom. Jadi besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah 10 pangkat 8 Newton per kolom. Nah, ini adalah contoh soal nomor 2. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per kolom. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Nah, kita tulis dulu yang ketahui, yaitu medan listrik. Medan listrik itu E sama dengan 80 Newton per kolom. Jika jarak itu R, 3 cm. Kita ubah dulu ya satuannya menjadi 0,03 meter. Jangan lupa, pokok di sini harus diubah satuannya ya. Intinya apa? Besar muatan B. Jadi kita pakai rumus yang mana? Kita lihat dulu yang diketahui apa. Nah, ini kan diketahui E-nya sudah kelihatan. R-nya sudah kelihatan. Yang ditanya adalah muatan B atau Q. Jadi kita pakai rumus E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, E-nya kita tulis 80 Newton per kolom. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi kuadrat kali kolom kuadrat kali Q per R-nya jangan lupa kita kuadratkan 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kalau kita pangkatkan jadi siapa? Jadi berapa? Jadi 9 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, terus kita ubah ya. Kita hitung. 80-nya kita pindah jadi sisi gini. Q-nya kita rubah jadi sisi sini. Terus kemudian 9 kali 10 pangkat 9 kita turunkan. Nah, tinggal kita 9 kali 9 kan kita coret. Terus 10 pangkat min 4 sama 10 pangkat 9. Jadi 10 pangkat min 4 kurangi 10 pangkat 9. Jadinya berapa? Jadinya 10 pangkat min 12. Jadi 8 kali 10 pangkat min 12. Jadi besar muatan B adalah I sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12. Nah, yang kedua adalah beda potensial dan energi listrik. Nah, apakah kalian pernah melihat petir seperti ini? Nah, dari manakah asal petir? Terus bagaimana bisa terjadi petir? Nah, kita akan belajar ya.
Nah, ini adalah proses terjadinya petir. Yang pertama, biasanya kan ada mendung atau awan. Nah, awan ini gara-gara bergesekan dengan angin, bergesekan dengan sama awan, jadi dia memiliki muatan. Nah, awan ini cenderung muatan negatifnya itu berkumpul di bawah. Nah, sedangkan muatan positifnya itu biasanya berkumpul di atas. Nah, karena muatan negatifnya berkumpul di bawah, kan ini bumi. Bumi ini muatannya netral. Bumi muatannya netral. Tapi karena ini berada pada muatan di bawah, akhirnya sehingga menarik muatan positif di permukaan bumi. Nah, gara-gara ini bermuatan negatif, sehingga muatan di bumi yang positif ini muncul ke atas permukaan. Ya, karena kan positif dan negatif terjadi adalah tarik-menarik. Nah, karena ada perubahan dari negatif dan positif, ini terjadi loncatan elektron. Ya, jadi nanti akan berpindah elektronnya. Nah, ini jadi loncatan elektron. Nah, petir adalah loncatan elektron yang terjadi karena adanya beda potensial antara awan dan bumi. Nah, petir ini terjadi karena adanya beda potensial antara awan dan bumi, sehingga dia terjadi kilatan. Bisa dipahami? Nah, beda potensial listrik itu apa sih? Beda potensial listrik itu besar energi listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan. Nah, terus benda yang bermuatan positif, maka potensialnya itu lebih tinggi. Benda yang bermuatan negatif, maka potensialnya rendah. Misal, kalau kita hafalin itu positif, itu berarti dari positif mesti tinggi. Kalau yang negatif itu rendah. Terus kemudian arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arus elektron mengalir dari potensial rendah ke tempat potensial tinggi. Jadi kalau kita mau hafalin, mau niteni itu enak. Semuanya ini arus listrik. Listrik itu mesti yang positif potensialnya tinggi dulu, baru ke rendah. Sedangkan elektron kan elek. Jadi itu mengalir dari rendah dulu, baru ke yang tinggi. Itu ya. Itu tips dari saya kalau kalian mau hafalin gitu, mau niteni gitu. Nah, sekarang rumus beda potensial listrik. Tadi kan definisi pengertian dari potensial, beda potensial listrik itu adalah energi yang digunakan untuk memindahkan muatan listrik. Jadi, rumusnya itu delta V sama dengan W per I. V-nya itu untuk beda potensial, volt, listrik, sedangkan W itu untuk energi listrik atau joule, dan Q itu adalah muatan listrik atau kolom. Untuk lebih pahamnya, kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, contoh soal pertama. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 kolom? Kita tulis dulu yang diketahui. Energi itu lambangnya W sama dengan 60 Joule. Terus muatan sebesar 20 kolom itu Q. Yang ditanya adalah beda potensial. Jadi V sama dengan W per Q. W-nya 60, Q-nya 20. Sama dengan 3 volt. Jadi beda potensial kutub-kutub baterai rangkaian tersebut adalah 3 volt. Sudah paham? Kita coba untuk contoh soal 2.
Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Berapakah besar energi yang diperlukan baterai jika digunakan untuk memindahkan muatan sebanyak 40 kolom? Kita tulis dulu. Beda potensial 1,5 volt. P. Besar muatan Q sama dengan 40 kolom. Ditanya besar energi. Rumusnya gimana? W sama dengan V kali Q. Sama dengan 1,5 volt kali 40 kolom sama dengan 60 joule. Jadi, besar energi untuk memindahkan muatan tersebut sebesar 60 joule. Oke, terima kasih. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar untuk selalu belajar ya, agar kita menjadi tahu, semangat untuk belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.